Jadi tong maca Quran terjemah ilmu oge tafsir oge ulah hiji nyerang ulama tasawuf make tafsir Ibnu Katsir atuh teu nyambung. Siapa punya pernah belajar ilmu tafsir, tafsir pun punya madhabnya. Tafsir fikih disebutnya kayak Ibnu Katsir. Ada tafsir adab wal ijtimai kayak tafsir Hamka Al-Azhar atau tafsir Muhammad Quraisy Shihab Al-Misbah. Ada tafsir ilmi atau falsafi kayak tafsir Al-Jawahir kayak Tantawi Jawahir. Itu kan tafsir filsafat, tafsir ilmu pengetahuan. Bapak buka tafsir itu kayak belajar membaca fisika. Yang terakhir tafsir Isyari atau tafsir Sufi. Masing-masing puluhan tafsir semuanya. Ngaji tafsir fikih wae kali hiji sa tafsir geus nyalahkeun kalau kieu. Teu adil. Nah, teu adil maknya anu geus lupat nyawa beurang peuting gula gaber kitabna tiba-tiba disalahkeun kudu teu ngaji-ngaji aja. Geus ngaji karek 5 tahun ngaji oge maksimal karek 12 tahun bari tafsirna karek sakitu. Maaf. Ini bukan tarik tapi insya Allah tidak ada emosi, hanya untuk menunjukkan bukan untuk menyalahkan. Menyalahkan jangan, tapi meluruskan harus. Meluruskan tidak bisa kecuali ada ilmu di dalamnya. Kenapa itu nggak dibenarkan? Kan tidak boleh menyalahkan pengajaran batul. Kayaknya aku ngomong anu aya mah luruskan. Ini orang tua kok salah nih nafsir kentat nih nanti. Cari cina itu salah di dalam rantau. Kunaon? Kapan ternyalahkan ajaran batul? Aduh lah tadi salah lain gitu, oi, luruskan, ya, luruskan. Kalau luruskan kita Al-Quran, tetapi tidak akan ada yang mampu meluruskan kecuali sudah memiliki bekal keilmu. Berarti untuk melaksanakan mutiara tanbih itu kudu ngaji, gitu maksudnya. Ada ngaji di Natoriko, anu geus jelas adalah manakib. Bah. Rahimahullah. Seperti biasa sebelum dimulai khidmat ilmiah, kita bersama-sama melakukan robiqah kepada guru agung para sahabat Syekh Ahmad Syaiq Fadlil Ma'arifin. Robiqah adalah hifzul tasawwuri surati Syekh Fitri, menjaga citra kepribadian Syekh di dalam pikiran, kaifiyah atau tata caranya, qalbu diisi dengan zikir khafi, daya hayal atau imajinasi diisi dengan wajah beliau. Silahkan diambil dari foto yang mana saja yang dibayangkan. Pikiran memohon kepada Allah agar diberi hidayah sebagaimana yang diberikan kepada beliau.
Sanatuan Syabul Qadir wal murid Afiyadu wa Ansabu. Robito ini lebih cocok, lebih tepat dan lebih berfaedah bagi seorang murid. Ini dalam rangka menuju usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karam. Assalamualaikum ya syekhul mukarram. Sayyidi Syekh Mursyid Syekh Arabillah Syekh Masahib Fatajul Arifin radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Wallazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan li jami'il anam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin. Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayat Surahul Azim, Surat Muhammad ayat 19. Ilahi anta rasuli wa kalmatulubi ardini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahum iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Al-ayat surah As-Saffat ayat 35. Salam ta'iyah Islamiyah pertama disampaikan kepada sesepuh menagih di Majlis Al Ihsan ini, Bapak Haji Ateng
beserta keluarga. Semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil segala maksudnya, tercapai segala cita-citanya, keluarganya jadikan keluarga yang penuh dengan sakinah, dengan dasar mawaddah warahmah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nasta'in Shiratal Mustaqim. Yang terhormat Bapak Ketua HDTGN Kabupaten Bekasi, Pak Nabil, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah beserta seluruh jajaran pengurus HDTGN Kabupaten Bekasi, para asatidz wal asatizah, para ulama, para umaroh, para petugas manakib, imam khotaman, para penggerak ikhwan. Di sini banyak yang saya kenal, Pak Ustaz Jaya, Pak Khairul, Pak Sanib dan sebagainya yang telah bertemu dengan kader kita telah 2 tahun di Surabaya. Zainal Arifin, Zainal Abidin, mudah-mudahan mendapatkan karomah dari Imam Zainal Abidin. Semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga hadir saudara saya dari Pilar, Nana ini beserta istri Ibu Elis. Semoga kumnya semua ikhwan TGN para pesantren Surabaya, lebih umum lagi ikhwan muslimah senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang terhormat, biasanya majelis MKTM dilaksanakan di malam minggu ya. Pada saat ini dimulai di bulan kemarin untuk mengefektifkan waktu dan mengefisiensikan kinerja, mencoba disatukan di majelis manakib isi dalam khidmat ilmiah. Tujuannya karena memang dipisah, ada sebagian yang bisa hadir di manakib juga di MKTM, akhirnya terbelah dua, ikhwan jamaah punya pilihan, akhirnya jadi sedikit-sedikit. Selain itu saran dari kami juga supaya sering saja tidak begitu repot, meskipun beliau sudah bersedia lillahi ta'ala, namun hal ini nampak lebih efektif kalau disatukan. Mudah-mudahan saja ini luyu dan sesuai dengan ridho para sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah, sebelumnya kita sudah bersama-sama mengkaji tentang makna basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam kacamata tasawuf, dan tentu saja di dalamnya ada perspektif dari ilmu tauhid itu sendiri. Selanjutnya kita di sini akan bersama-sama mengkaji tentang hamdalah secara umum dan kemudian masuk kepada pasal pertama dalam hakikat zikir nafi isbat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngawas karena ia kita miftahus sudur kalawat ngalap barokah bari nyuhunkeun pitulung punyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung sareng nikmat alis di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alis di akhirat wungkul.
Alhamdulillah ari sadaya puji anu opa eta lillahi tetap kagungan Allah. Dan ijazah di guruna bahasa Sunda apa oleh dengan mau bahasa Esa Desawios. Ijazah adalah Sunda karena dicampuran sareng Jawa. Pemi Jawa alhamdulillah utawi sedaya puji kang papat iku lillahi tetep keduene Allah taala. Ayo orang Jawa bener ya. Untuk di Jawa Jawa kita lain Jawa itu panjang kalau dibahas secara sorfiannya satu persatu. Dari sini bukan kajian untuk memperdalam itu, tetapi keisi tasawufnya dan tauhidnya. Namun secara umum para ulama menunjukkan alhamdulillah alif lam di sana menunjukkan istighraqi berjinsi, menunjukkan makna yang umum. Artinya kullu hamdin mustahiqun lillah. Setiap puji apapun pujiannya semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan makna ini selain Allah tidak ada yang berhak memiliki pujian atau mendapatkan pujian kecuali makhluk-makhluk yang diberi oleh Allah. Maka oleh karena itu para ulama menyimpulkan dari Quran dan hadis, dipecahlah puji ini menjadi 4. Yang pertama puji hadis al hadis, puji qadim ala qadim, puji Allah kepada Allah. Zat Allah memuji zatnya sendiri. Banyak contoh di Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Iwan ulah kamu nyebutkan Allah teh, bisa nyebutkan dikir kopi lain eta menyebutkan Allah. Apa menyebutkan Allah? Allah, nah, jadi masalah. Itu bukan dalam fasilitas menyebutkan zikrul tauhid. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Zat Allah memuji, mensucikan zatnya sendiri. Di Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memuji diri sendiri dan berbagai ayat lainnya. Pantas Allah memuji dirinya oleh dirinya. Kenapa? Karena memiliki segalanya. Betul gak? Kuma aing, mereka Allah teh, aing nukur gak segala rupanya. Maka tidak ada kezaliman di Allah. Orang yang lemah tauhidnya menganggap Allah zalim. Kenapa? Orang lain menghang segala ayat bukti juru bro di patung alay di tengah iman. Nah, aing hidup dan dia Tiba hari lebih kaki wali, tiba hari lebih kaya dari dulu sampai sekarang susah. Nempel tanggapan gawe sedetik duitnya loba, rizkinya melimpah. Sudah ekonomi susah, anak selalu penyakitan, istri rewel, anak goreng bermasalah dengan tetangga. Nah, Allah zalim, Tuhan zalim kepada diri saya. Tidak ada kapasitas Tuhan sebagai zalim. Kenapa? Dalam menghadapi semua permasalahan, maka yang pertama langkahnya lihat dulu had atau definisi. Apa definisi zalim? Zalim itu adalah mengambil hak orang lain untuk dimiliki atau untuk diganggu. Saya punya motor saya dibeset, joknya itu zalim. Saya punya mobil saya dikoek oleh paku bodinya, itu zalim. Dalam forum musyawarah teman kita sedang berbicara, kita memotong, itu zalim. Mengambil hak orang lain atau mengganggu hak-hak orang lain.
Itu zalim, mengganggu, mengambil alih, dan atau apapun namanya yang berkaitan dengan kepemilikan orang lain dan dia merasa terganggu. Intinya zalim itu adalah mengganggu atau mengambil hak milik orang. Pertanyaannya, apa di dunia ini yang bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada tidak, Pak? Tidak ada. Yakin? Nyaan. Bagi seorang pemilik, saya punya HP. Kalau saya lemparkan HP ini, zalim nggak? Tidak. Saya pakai, saya berikan, terserah saya. Karena ini punya saya. Kalau saya misalkan pegang HP punyanya Ustaz Jenal, lalu saya berikan kepada orang lain tanpa izin, tanpa minta ridho, itu zalim. Bagi pertanyaannya, apa yang tidak ada di dunia ini yang bukan milik Allah? Ada tidak? Tidak. Maka di mana tempatnya kata zalim untuk Allah? Tidak ada. Cekal kumaha aing we, sia kitu aing. Surga lu aing, neraka lu aing, dunia lu kumaha aing. Cekal teh sia asup neraka yang surga kumaha aing, cekal. Apa begitu? Hanya karena kamu tidak tahu di mana bagian kamu, ya kamu mencari yang terbaik, kata Allah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Yang keduanya panjang. Ma bi anfusihim. Bagi dia secara hakikat tergantung Allah, terserah Allah, kumaha Allah. Tetapi zahirnya kita punya diberi rencana, diberi kemampuan untuk berencana. Maka maksimalkan ikhtiar, gunakan akal kita untuk memaksimalkan ikhtiar. Tetapi kalau selamanya tawakal, tafwid, berserah diri kepada Allah dengan sedikit. Maksimalkan usaha kita, kerja maksimalkan, hasil terserah Allah. Ya Allah, berilah kemampuan syukur jika ini adalah anugerah dan nikmat. Berilah kemampuan sholat jika itu adalah musibah. Itu aja Pak, kita tugas kita. Hanya dua, ada nikmat bersyukur, ada musibah sholat. Tidak ada pilihan ketiga. Apa pilihan ketiga? Ngabar musinan yang bernikmat ya. Nah, semuanya milik Allah. Karena semuanya milik Allah, maka terserah kepada Allah. Oleh karena itu tidak ada istilah zalim pada Allah. Satu, puji Allah kepada Allah. Allah menjadi zalim. Kedua, kudus qadim al hadis, puji dari Allah kepada makhluk. Seperti Allah memuji para nabi, Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Muhammad terdapat apa itu? Akhlak yang agung. Puji Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu sendiri berasal dari Allah, punya Allah. Tapi Allah sudah melimpahkannya kepada pribadi Muhammad, dan sekaligus Nabi Muhammad sebagai citra Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam, maka Allah memberikan pujiannya. Allah pemilik saja memuji. Masa kita yang bukan pemilik tidak berani, tidak mau memuji? Allah kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, puji hadis ala qadim, makhluk kepada Allah. Mana pujian makhluk kepada Allah? Mendapatkan nikmat alhamdulillah, melihat ketakjuban, keajaiban subhanallah, melihat musibah inna lillahi, berdosa astagfirullah. Puncak semuanya itu afdhaluz zikri fa'lam annahu ini puncaknya. Mengucapkan subhanallah tetapi hatinya tidak hadir, itu kemunafikan. Subhanallah
tapi hatinya lupa dari Allah, tidak benar-benar menyaksikan batinnya bahwa keagungan, keajaiban semua itu adalah hakikatnya milik Allah. Tidak ada etana yang bakal jadi itu ketika melihat keajaiban seseorang sukses. Cek pikirkan, Allah memberikan kesuksesan. Subhanallah, baru kesuksesan yang sedikit Allah limpahkan kepada dia, tapi luar biasa. Apalagi Allahnya sendiri. Cek hati anak, lidahnya tidak mengucapkan subhanallah, itu lebih daripada lidahnya mengucapkan subhanallah, kalbunya lupa, ini tidak sampai. Kumaha Pak, maka ngajinya sistem Islamna kudu kafah, harus sempurna. Dengan apa sempurnanya? Dengan Islam, iman, dan ihsan. Ilmunya fikih, tauhid, dan sholat. Pak, saya mah hanya fikih saja, neraka. Cekurang, cenati. Jelas ayatnya Al-Baqarah hiji 29, Al-Baqarah hiji 51. Baik campur oke. Ali Imran hiji 4, Al-Jumu'ah ayat 2. Lihat sejarah Nabi. Orang-orang yang paham sejarah Nabi, orang-orang yang paham ayat-ayat Quran dan hadis, semuanya mengatakan berislam harus kafah. Amalkan Islam, iman, ihsan. Untuk raga, nyawa, dan rasa. Ilmunya fikih, tauhid, tasawuf, ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya tidak akan keluar dari yang 4. Syafi'i yang pertama, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tauhidnya tidak akan keluar dari firqah Asy'ariyah, Maturidiyah. Tasawufnya tidak akan keluar dari Baghdadiyah dan Ghazaliyah. Maka kalau kita menganggap ahlus sunnah wal jamaah, harus semuanya. Ini tanda ahlus sunnah wal jamaah lengkap. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengamalkan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Jadi kalau kita hanya melaksanakan sunnah Rasul saja, neraka. Bukan kata saya, tapi kata Nabi tentang hadis 73 firqah. Ini hadis masyhur, diriwayatkan kurang lebih 10 jalur periwayatan. 10 jalur ini ada yang dhaif, ada yang sahih. Karena ada yang sahih, maka yang dhaif menjadi sahih di ini. Kalau ada orang mengatakan hadis itu dhaif, ya karena dia menemukan yang dhaif. Ya. Itu. Seperti yang menemukan hadis tentang protes Nabi Musa kepada Nabi Muhammad di malam Mi'raj, itu dhaif hadisnya. Ya karena dia menemukan hadisnya yang dhaif, tidak menemukan yang sahih. Padahal dua-duanya ada. Supaya hidup dari batinnya, maka harus dihidupkan semuanya, raganya, wara, seamalkan Islam iman dengan ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Rahimahullah. Maka pujian karena hidup lidahnya, hidup dohirnya dengan ilmu fikih, hidup ruhnya dengan ilmu tauhid, hidup rasanya dengan ilmu tasawuf, maka pandangannya menjadi pandangan musyahadah, menyaksikan apa gawe Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan taksir kudrah irodah, menyaksikan jejak sifat kudrah dan irodah Allah. Subhanallah, ternyata Pak Haji sukses usahanya, perhatian terhadap agamanya bagus, perjuangan dalam mempertahankan dan menaikkan derajat keluarganya yang bagus, bergaul dengan ikhwan bagus, dan lain sebagainya. Menyatakan pujian seperti itu, kamu nggak tauhid nya anugerah dari Allah disuruhkan. Melihat kalau orang betapa kayanya orang-orang tersebut, asetnya berjumlah 300 triliun sampai 500 triliun, luar biasa. Kalbunya di Allah, cacat baru makhluk baik sakawas kieu beugana komo Allah. Lihat orang yang sedang marah, baik tetangga, orang tua ataupun guru marah, kita takut.
Subhanallah, baru dengan manusia saja kita sudah merasa takut seperti ini. Apalagi dengan ketika orang sedang marah, itu sifat mutakabir atau koharnya Allah sedang ada di sana. Harus begitu musyahadahnya. Oh, sifat takaburnya Allah sedang turun. Ketika ada orang yang sangat dermawan, penuh kasih sayang, sedekah. Orang salah dimaafkan, orang membenci tetap dicintai. Subhanallah, nyuruh sifat imannya Allah pada orang tersebut. Selalu melihat Allah melalui sifatnya. Ada orang pintar luar biasa, ini orang pintar banget, segala tahu, serba tahu, melihat Al-Alim, sifat Al-Alim itu pada orang ini. Bahak Al-Ghani, maha kaya Allah turun pada orang tersebut. Dalam 2 hari habis kekayaannya. Al-Qahar dipaksa dibetote ku Allah. Ini Pak makna musyahadah. Selalu menyaksikan taksir qudra Allah Subhanahu, semuanya berbentuk pujian. Yang terakhir puji makhluk kepada makhluk. Bukan hanya manusia kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk. Dan ini harus dipertahankan. Secara kodrat semuanya sudah punya. Ibu dan bapak, suami istri bisa menjadi satu, menikah karena saling memuji atau saling membenci. Memuji, betul kan? Sedang jauh cekan Asep teh. Neng, apa kabar? Tidak sayang di sana. Kakak di sini sedang merindukan, betapa indahnya membayangkan diri bola matamu, berbinar wajahmu. Wah, pujian, begitu kan Pak? Nostalgia itu pujian, dipuji lagi sama istrinya. Demikian juga aku, wahai kanda suamiku tercinta. Setiap detik adalah kamu yang ada di dada ini. Setiap helaan nafas adalah nafasmu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Melebur dalam kata kita. Tidak ada aku dan tidak ada kamu, hanya kita yang ada. Tetaplah engkau teguh di tempat yang meskipun jauh di sana. Aku di sini akan tetap setia menantimu. Indah waktu dengannya. Menyatukan ngalamun nostalgiaan. Pujian, karena pujian akhirnya menyatunya juga dengan pujian. Yang keluar apa? Kata-kata yang lembut. Dengan segala kelembutannya akhirnya menciptakan kelembutan yang lain. Karena kelembutan dan pujian itulah muncullah makhluk yang lain. Ya, karena pujian selalu dipuji. Ini hati-hati, kembangkan pujian ini, potensinya harus dikembangkan. Jangan sampai memuji itu hanya di 5 tahun pernikahan awal. Pokoknya hanya dirimu yang aku cinta. Wah, makmum nanti harapkan jadi santri, tidak ada yang lain. Sesudah 5 tahun, ternyata ada yang lainnya. Gus 15 tahun, garis kawe, cantik semua. Gus 20 tahun, pemajikan airku, kudu tergelis teh, kata penyakit Pak. Potensi manusia seperti itu, hati-hati. Jangan dibiarkan seperti itu. Bagaimana caranya? Hanya satu, kembangkan sifat saling memuji. Istri salah, puji, aduh, udah nih. Terpelesetkan, jatuh, akhirnya hancur semua barang-barang uang. Nggak apa-apa nih, syukurlah bulan yang selamat. Tapi kalau ini harganya 50 juta gampang nih Pak. Yang penting yang selamat. Gitu. Ke rumah cilaka, getihan, dicarekan, carek siapa adalah atau lemah itu eta salaki, naudzubillah. Pak, pujian itu menerima seseorang, baik istri, anak, orang tua maupun tetangga dengan keburukannya. Kenapa begitu? Karena manusia hidup tidak ada yang
sempurna, pasti ada keburukan. Maka terimalah teman hidup kita, tetangga kita, guru kita, orang tua kita, semuanya dengan keburukan-keburukannya. Khalil Gibran mengatakan, siapa yang tidak mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, maka dia tak akan mampu menikmati keindahan-keindahan. Teman kita yang ini, teman dekat, kekurangannya suka berbohong, dijauhan. Kata dia dengan si B, oh ternyata suka janji, jauhan lagi. Berteman lagi dengan si C, oh ternyata suka ngomongin orang lain, dijauhan lagi. Sampai Z semuanya ada kesalahan, dijauhan. Dengan siapa kita berteman? Sendiri, nggak ada teman. Maka satu-satunya cara terima dengan segala kekurangan. Ah, siapa mau suka kan baik. Terus kalau kemana? Dia tuh dipercaya omongan anak, hubungan mah tetap. Selesai Pak, segitu aja. Ada bisnis ini, begini. Wah luar biasa. Nah, terus untungnya sekitar 20 juta dalam satu bulan. Karena tahu dia tukang tipu. Maaf, gak ada modalnya. Enggak, saya biasa gitu. Karena dia tahu tukang bohong, sudah kelak aja. Ada 6 hal lainnya bersama saya. Kenali. Begitu saja. Anda mengatakan begitu, mutiara. Waalaikumsalam. Puji makhluk dengan manusia seperti itu. Lalu dengan makhluk-makhluk yang lain sama dipuji. Ada pohon, bukan pohon, singkong, 2,5 meter. Puji dia, potong 40 cm, gali tanam. Subhanallah, dipuji dengan cara tanam. Maka kemudian siapa yang memuji pasti dipuji. Man hamida humida. Siapa yang memuji pasti dipuji. Dia telah memuji apa tadi? Pohon singkong. Maka tunggu 3-4 bulan, singkong akan memuji kepada Anda. Apa? Memujinya pohon kepada kita, memujinya buah kepada kita dengan buah yang bagus. Maka ajaklah bicara mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sini keberkahan kamu untuk kami. Kendaraan juga puji. Cara memujinya rawat Pak kendaraan Anda. Jangan dihujat, jangan dipanaskan. Anda zalim gitu. Awas hati-hati. Kudulah menjawab. Tapi kudu dipikir. Punya tapi main. Nanti bakti kauran. Anda kerja sudah dibantu kendaraan Anda. Betul kan? Enggak ada kendaraan, Anda tidak akan bisa bekerja. Dia sudah mengabdi kepada kita. Syukur nikmat puji. Saungan. Rawat dohirnya, rawat batinnya. Itu kan. Dohirnya dilap, ditatap diusap. Batinnya, mesinnya. Perhatikan, awas jangan dohir. Diganti-ganti olina ke setengah tahun. Didolimi. Aku mereka teh, nah. Marcea, wayana, saya ganti. Gara-gara itu. Jadi segala hal yang terkena pada diri kita sendiri itu akibat dari kita sendiri. Wajar motor bapak ibu gue mobilnya goreng patut hancur wae dah urus belah make we. Iya zaman kieu jigana ka pamajikan teh make we hukum urus mah teu. Nah untuk rumah rawan Pak. Jelek sedikit perbaiki, dirawat. Ini pujian kita terhadap lingkungan kita dan semuanya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak? Maka dari itu mari kita tingkatkan bersama-sama untuk sikap untuk saling memuji antar sesama. Abaikan segala kekurangan, abaikan segala aib di antara kita dengan istri, kita dengan anak, abaikan. Tetapi pengabaian tersebut bukan berarti dibiarkan salahnya. Pengabaian ini dari hati. Zahir tetap memberikan nasihat dan jalan berusaha. Hanya sikapnya diikuti dengan kesabaran. Sudah selesai penjelasan tentang puji. Para sahabat di sini menjelaskan tentang zikir
dari zikir. Maka yang paling pertama ketahuilah bahwa zikir ini min a'zamil umuril fadhail. Zikir ini adalah perkara yang paling agung di antara perkara yang agung. Apa Pak? Perkara yang paling agung di antara perkara yang agung. Kurbah yang paling afdol, cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol, dan wasilah yang paling bisa cepat menyampaikan kita kepada Allah dengan zikir. Firman Allah wa zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu agung. Jadi tidak hanya Allah yang agung itu, tapi juga zikir kata Allah. Allah menunjukkan wa zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu agung. Ini majelis istighfar kalau kata ulama balaghah. Yang dimaksud itu bukan zikirnya, karena zikir tidak akan ada kalau tidak ada yang menzikirkan. Berarti yang dimaksud adalah yang zikir kepada Allah itulah yang agung. Lihat ahli zikir diagung-agungkan, ya, dihormat. Oh, tapi itu oke, oi, disuruh ya apa nggak dewakeun ka guruna. Aing mah leuwih tinggal dewakeun ka guru teh. Kitu aja jawabna. Apa? Aing mah leuwih tinggal dewakeun. Definisikeun dewa. Dewa itu dalam istilah agama Buddha ini juga sudah jadi Sunda. Kalau di dalam Islam dewa itu malaikat. Alamnya alam malakut. Dalam agama Sunda dan Niskala itu disebutnya alam dewa Niskala, posisinya di langit ketiga. Jadi dewa itu adalah malaikat. Anda mengatakan kepada guru Anda ngadewakeun aing leuwih tinggal dewakeun, harga leuwih tinggal malaikat. Kenapa? Karena malaikat di bawah perintah beliau semua. Bagi ahli zikir, malaikat siap menjadi pembantu. Jangan sembarangan cerita. Sembarangan. Kalau saya sembarangan cerita, ya berarti Al-Quran yang sembarangan, bukan saya. Nahnu awliya'ukum fi hayatid dunya wal akhirah. Kata malaikat kepada orang yang istiqomah berzikir, kami yang akan menjadi temanmu, yang menjadi pembantumu, yang menjadi khodam kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini janji malaikat. Janji malaikat. Lihat malaikat Syaikhul Qadir, malaikat maut menarik ditarik sama Syaikhul Qadir. Kata malaikat maut, maaf, Syekh, ini perintah Tuhan. Kata Tuhan, ayo oke dititah, seperti itu. Semuanya sama, hanya beda level perintah. Maka kamu melihat di Lauhul Mahfuz turun SP, surat SPM, SPK, surat perintah kematian dari Lauhul Mahfuz. Wow, gak ada perintah. Tinggal nunggu isyarat terakhir. Apa isyarat terakhir? Jatuhnya waraqah, daun dari Syajaratul Hayat, dari pohon kehidupan. Wah, jenal itu. Udah dimulai. Itu kan ada ya, kalau ketimbang daun, cepat ciluan. Ada budaya itu, bisa berapa? Sejarah tidinya. Iya. Maka dari Lauhul Mahfuz, sementara Tuhan Syaikhul Qadir dari Lauhul Akbar, lebih tinggi lagi. Bapak ngambil melihat dari tata kotanya dari provinsi, Syaikhul Qadir dari pusat. Begitu. Sama-sama perintah. Tapi apalah artinya meskipun di daerah sudah diteratakan oleh gubernur, manakala datang perubahan perintahnya dari atas, siapa yang bisa melawan? Begitu Pak strukturnya. Maka wala zikrullahi akbar, pertama orang yang begitu. Kalau kita mendewakan kepada guru tidak jadi masalah, karena mereka juga sudah didewakan oleh Allah.
Kita mengagungkan kepada ahli zikir nggak jadi masalah karena mereka sudah diagungkan oleh Allah. Kita mengikuti iktidaan billah, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu. Toh kapasitasnya tidak menjadikan mereka Tuhan, hanya sebagai guru. Kata para sahabat, wala zikrullahi akbar min surat. Zikir ini yang paling agung. Nah, yang pertama dalam pembahasannya adalah tentang zikir nafi isbat. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Al-faslul awwalu ari pasal anu kahiji eta fi bayani mahiyati an-nafyi wal isbati dina ngajelaskeun hakikatna zikir nafi isbat. Di pasal pertama, wa amma mahiyatun nafi wal isbat fa huwa afdalu wa asyaddu ta'siran. Kata beliau, hakikat zikir nafi isbat ini adalah zikir yang paling agung dan paling kuat jejaknya. Tapaknya jejak jadi tapak. Bukankah kita melakukan sesuatu itu yang diharapkan adalah jejaknya? Begitu. Pak, perlu pada uang? Perlu banget, perlu biasa. Tapi apakah kita benar perlu pada uangnya? Disimpan di rumah, dipajak, di kulkas, di kasur, di rumah. Begitu? Yang diperlukan apanya? Taksirnya, jejak manfaat dari uang tersebut. Yang kita perlukan jejaknya. Saya perlu buat jejaknya. Kenapa ya saya? Kenapa Pak? Saya uang banyak, tapi cuma lewat doang. Loh, emang uang mau dimakan Pak? Bukankah uang cuma perlu lewat saja kan? Lewat jadi mobil, lewat jadi rumah, kan begitu ya? Benar kan? Salah. Lewat jadi HP, lewat jadi motor, tapi malah mengeluh. Saya mau uang cuma lewat, cepat saja. Terus, kalau dia lalu cahaya lewat tubuh ini dah hari tadi, kan begitu ya? Perlunya uang itu supaya lewat, tapi jadi HP, lewat jadi Pajero, lewat jadi rumah itu. Ini dijadikan keluhan. Berarti itu penyakitnya bukan di dalam uangnya, di dalam hatinya. Nah, begitu juga dengan zikir. Yang diperlukan itu ada jejaknya, asalnya, tapaknya. Asyaddu ta'siran, yang paling kuat jejaknya. Inilah zikir nafi isbat. Wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Nafi isbat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa disebut nafi isbat? Tanggal berapa sekarang? 18. Setelah rumah sepatu.
Bagian tahu Pak, ini sebenarnya nafi, manfi, isbat. Nafi itu negasi kalau dalam logika, peniadaan. Ini yang ditiadakan, ini pengecualian, tapi karena sudah ada nafi disebut isbat. Ini yang diisbatkan, dikecualikan atau diteguhkan. Maka yang disebut dengan nafi isbat itu ini nafinya. Nah, ini nafi, ini isbat. Nafi itu tidak ada. Jadi nafi isbat itu masih dalam dua area, peniadaan, penetapan. Peniadaan, penetapan itu terus nafi isbat. Dan jika kita memperhatikan semua hidup ada begitu. Nafi isbat. Orang bekerja menafikan kekurangan, mengisbatkan kelebihan, menafikan kemiskinan, mengisbatkan kekayaan. Orang mandi menafikan kehargaan, mengisbatkan kesegeraan lah gitu kan. Orang tidur menafikan kecapean atau kengantukan, mengisbatkan kesegaran juga. Orang makan menafikan kelaparan, mengisbatkan kenyamanan. Semuanya begitu. Nafi isbat, nafi isbat. Apalagi semuanya hidup begitu. Nah, ini disebut nafi isbat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nafi jinsi, artinya semua jenis ketuhanan tidak ada. Apa yang lebih paham? Tuhan yang dimaksud ilahun di situ. Ilahun itu maknanya satu yang dipuja, dua yang dipuju, tiga yang dipuji, empat yang dimaksud, lima yang dikejar, yang dibanggakan, yang dicintai, tempat bersandar, tempat memohon pertolongan, dan lain sebagainya nama-nama keagungan. Itulah ilahun. Maka kalau yang dibanggakan di dalam kalbunya adalah harta, itulah ilahunnya. Jelas gak Pak? Kalau yang dikejar oleh hatinya ada dunia, itulah ilahnya. Oh enggak Pak, saya. Tapi kan ini mobil stres, dikit sudah tidak mau makan, nggak mau. Nah, berarti mobilnya sudah masuk ke dalam kolom. Berarti mobil sudah mendapatkan posisi sebagai yang dibanggakan, yang dicintai. Dengan makna tauhid, Tuhannya adalah mobilnya. Dikejar siang dan malam pekerjaan dunianya, dan itu masuk ke dalam hatinya, berarti itulah ilahnya. Kalau jauh dari itu biasa. Oh enggak, saya mau sudah tenang dengan zikrullah. Bulan halu itu baru bisa perak-perak acan, tiba-tiba menjadi sedih. Maka Tuhannya mendapatkan posisi, uangnya mendapatkan posisi sebagai Tuhannya. Itu akan diuji Pak semuanya. Tidak ada yang bisa menilai kecuali diri kita sendiri. Kita tidak bisa menilai orang lain. Oh siapa mau dibunuhnya, tadi iman kan begitu ya. Wah, masa wali sampai mencintai dunia begini? Lah, ente tahu dari mana? Kalau hatinya mencintai kuda yang 40 itu, kan tidak tahu ya. Kuda pilihan, sepatunya sepatu emas. Kuda pilihan minimal 100 juta satu kudanya, misal kali 40 berarti diberikan kepada orang yang mau datang dan telah berburuk sangka kepada Tuhan Syekh. Diberikan. Apakah itu dunianya, Tuhannya, kuda? Bukan. Bukan. Nah, cek saya mau berenang, itu aja tersebut. Gampang aja yang itu tinggal menjadi. Kalau ada yang kenapa?
Karena Tuhannya Allah yang maha kaya, yang maha benar. Nah, saya kata beliau dalam kitab Sirul Asrarnya, siapa yang ingin menjadi orang paling kaya di dunia, siapa yang ingin menjadi orang kaya, yakinlah terhadap apa yang ada di Allah daripada terhadap apa yang ada di tangan. 10 juta, waduh, infak masjid, waduh ada ceramah akibat, 10 juta ya, mana akibatnya? Kira-kira biayanya ya 7 juta. Waduh, mana akibatnya? Lah, diuji. Tapi kalau keyakinan, lebih yakin dia, yakin Allah. Pada yakin Allah, di Allah masih banyak. Serahkan. Sahabat-sahabat Nabi kan yang menunjukkan seperti itu. Suatu saat Abu Bakar menyerahkan 2/3 hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Beliau berdua Nabi kan. Berarti kalau orang kasih ngomong ibu bapak, apa? Banyak banget ini harta yang diberikan. Iya Rasul, nggak dibutuhin anak. Rasul 2/3 saya berikan. Kenapa? Nggak biasa ya? Kenapa? Saya mau menyaingi Utsman bin Affan. Hayangnya Utsman bin Affan ya Rasul. Wah, buat Pak melawan si Eta. Kenapa begitu? Tunggu aja. Datang saya Utsman bin Affan. Ya Rasul, mertua beliau kepada Rasul. Saya mau menyerahkan infak fisabilillah. Berapa Utsman? Seluruh harta saya diberikan. Nah, kalian punya istri gimana? Nah, kan saya punya Anda dan punya Allah. Apa yang saya dapat dari Allah? Kalau saya tahu, Anda tadi logis ya Bu? Logis kan? Masalahnya logis ya kan? Saya masalah Utsman. Logis apa? Itu dari Allah. Ketika sekarang Rasul dan Allah meminta untuk perjuangan, kenapa saya tidak kasih? Toh nanti saya perlu, saya tinggal minta lagi. Habis harta Khalifah Utsman bin Affan. Jual perang, menang perang, gawe deui, beungar deui. Eta ini Allah nah gitu. Saya teh Khalifah Utsman teh gitu. Para wali, para guru kita teh kita dijadikan oleh Allah sebagai murid beliau supaya mencontoh seperti itu. So, syarat ya melaksanakan semua ajaran asal ada pendidik selesai jadi. Kita sudah punya guru bangsa, coba tapi jangan sampai kita sudah belajar thoriqoh tapi dari dulu sampai sekarang gitu-gitu juga. Apa bedanya berthoriqoh dengan enggak? Gitu-gitu juga. Nggak ada perbedaannya. Ngapain juga Pak capek-capek kayak monyet ngaku gulu kalapa coba sudah amat. Ada ngaku gulu kalapa mana Haji? Pernah dengar cerita monyet ngaku gulu kalapa? Ya, bawa kelapa dibawa ke sini kawan kita. Ini kelapa terbaik dari kelapa genap Cikalong Tasikmalaya Selatan. Ya, kelapa terbaik akan menghasilkan minyak yang terbaik. Bla 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 bla. Kumanya cara dari kelapa yang kembali memawanya kecil, kelapa dari dulu sampai sekarang. Dan ternyata aing kumaha pakai air, kumaha ngolahna. Berangkat ke Sukabumi ngomong gitu lagi. Puluh tahun kelapa airan ngolotan garing deh. Sih itu cerita sakadang monyet disunat. Banyak lagi ceritanya, semuanya memiliki makna tauhid, kaya dengan cerita dan syarat dengan makna. Nah, di dalam thoriqoh tujuannya belajar berthoriqoh itu supaya bersama-sama mengikuti arahan, petunjuk dan contoh dari guru. Yang pertama la ilaha illallah menurut para guru, para ulama. Nafikan semuanya, ditidakadakan semuanya. Tiadakan, termasuk kita juga ditiadakan. Ya mah, tadi malu bikin 1000.
Anggap kemarin 100.000 selesai. Dengan berbangga hati merasa mampu tanpa ada rasa bahwa kemampuan itu dari Allah. Ketika dicabut oleh Allah kemampuannya, jangankan 100, 10, 100 oke, mual dikira. Maka Nabi kan ketika zikir pasrah totalitas kepada Allah, baginya kepada guru, berilah aku kemampuan untuk zikir dengan dasi. Zikir dengan apa? Zikir dengan dasi. Jadi bawa dasi pasal itu. La ilaha illallah. Dasi teh dalam sidik ikhlas. Dalam terus-terusan sidik betul, benar, sesuai petunjuk guru, ingat ikhlas. Zikir karena perintah Allah. Zikir karena perintah. Nafikan tidak ada kemampuan pada diri kita juga. Ya Allah, sungguh aku tidak akan mampu melakukan zikir ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh guru kalau tidak diberi kemampuan oleh. Maka illallah, hanya Engkau yang memiliki kemampuan itu. Teguhkan jiwaku dalam zikir kepada. Kurang lebih begitulah pikiran kita diisi dengan tauhid. Bayangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafikan terus. Biar isbatnya dengan zikir kopi. Nafikan. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekayaan. Kita yang merasa diri kaya, itu semuanya tidak ada. Semuanya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita lagi sedih, tidak ada kesedihan kecuali semuanya dari Allah. Maka terimalah kesedihan tersebut. Yakinlah apa yang ada di Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesedihan ini ada kebahagiaan. Setelah penderitaan ini ada kebahagiaan. Yakinkan begitu. Nah, jadi makna ilah itu adalah segala hal yang indah-indah dipuja semuanya. Disebutlah itu zikir nafi isbat. Firman Allah, fa'lam annahu la ilaha. Putra para sahabat Kang Haji Didin, Didin telah meninggalkan dunia. Beliau kemarin sakit sampai koma beberapa minggu. Tadi katanya jam 10:15. Semoga ruhnya disambut oleh Tuhan mursyidnya, dibawa menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para aulia Allah, para nabi Allah, minan nabiyyin wassolihin wasyadidin wal arifin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka semua merupakan makhluk terbaik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak juga cucu, semoga diberi kekuatan, keteguhan, ketauhidan menghadapi ujian ini, sehingga keadaan tersebut menjadi keringan juga kepada ruh almarhum yang tinggalkan dunia marjana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahfidna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa allazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi ismi la ilaha illallah wa amitna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karim alim hakim wa wafiqna limardatika innaka ra'ufur rahim. Allahumma akhrijna min dunya muslimah wa ja'al akhir kalamina la ilaha illallah wa natawajjahu ilayka bisultani awliya syama syaihu fadil alim min qadri hadith wa bi salamati al-fatihah.
silakan nanti untuk sholat gaib di masjid Jumatan masing-masing ya Pak. Dan haji di Khidir kita berusaha untuk sholat kunci bisa dilaksanakan setelah ibadah maghrib nanti malam. Itu di kita Nihayat Zen dibahas bahwa sholat kunci ini bisa membantu di malam pertama. Malam pertama di alam kubur itu adalah malam terberat dari seorang mayit, karena itu dunia pertama. Maka dengan sholat kunci insya Allah akan terbantu. Nanti untuk kaifiatnya insya Allah di sajian disampaikan melalui WA. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan sampai waktu kita jadwal dulu. Oh ada pelatihan? Oh ada pelatihan? Saya tahu. Harusnya tahu. Jadi mau sekarang di sini saya tunggu. Oh pada dulu. Firman Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di Al-Quran hanya ada dua la ilaha illallah. Ini sudah ya. Pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini Muhammad ayat 19. Yang kedua, innahu iza qila lahu la ilaha illallah yastakbiru. Yang ini ayat 2, ini surat As-Saffat ayat 35, suratnya nomor 37. Jika diucapkan dahulu, jika diucapkan pada mereka atau mereka mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, tetap takabur. Jadi ucapannya la ilaha tidak memberikan efek terhadap qalbu. Dikir ya dikir, qalbunya tetap takabur. Dikir ya dikir, qalbunya tetap sombong. Ini di surat Muhammad, fa'lam annahu, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, zikir yang benar di surat ini. Kenapa? Ada fa'lam. Alimah fa'lam kesannya harus ada ilmu. Kesininya harus ada amal. Sama hurufnya, jangan pakai klop saja. Hurufnya sama. Ilmu, ain lam mim, amal, ilmu. Fa'lam ini kalimatnya perintah. Ini ilmu, sama hurufnya. Ini juga hurufnya sama, cuma mim kedua. Ini kajian ilmu istiqomah. Fa'lam, ketahuilah dari mana fa'lam ini, maka memunculkan ilmu. Ilmunya adalah ilmu tauhid, amalnya, prakteknya ada di dalam ilmu tasawuf. Teknisnya ada di dalam thariqah. Buktinya adalah tauhid zikir. Maka dalil ini adalah dalil tauhid zikir. Yang ini tidak ada dibaca layat takarur. Ini adalah zikir la ilaha illallah yang tidak ditauhidkan. Jadi nerima dari siapa saja zikirnya.
tafsirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu dikira Pak. La ilaha illallah, coba dikira deh. La ilaha illallah, angkat HP, kedenjang dikira lah kemana. Nah, ini tetap yastakbiru takabur, tidak merubah hatinya. Zikir yang tidak ditalkinkan. Jelas ayatnya As-Saffat ayat 35. Maka di sana tidak ada penjelasan trekking dan zikir, maka ilmu atur euy. Jadi tong maca Quran terjemah. Ilmu oge tafsir oge ulah hiji. Nyerang ulama tasawuf make tafsir Ibnu Katsir atuh teu nyambung. Siapapun yang pernah belajar ilmu tafsir, tafsir pun punya madhabnya. Tafsir fikih disebutnya kayak Ibnu Katsir. Ada tafsir adab wal ijtimai kayak tafsir Hamka Al-Azhar atau tafsir Muhammad Quraisy Shihab Al-Misbah. Ada tafsir ilmi atau falsafi kayak tafsir Al-Jawahir kayak Tantawi Jawahir. Itu kan tafsir filsafat, tafsir ilmu pengetahuan. Bapak buka tafsir itu kayak belajar membaca fisika. Yang terakhir tafsir Isyari atau tafsir Sufi. Masing-masing puluhan tafsir semuanya. Ngaji tafsir fikih wae kali hiji sa tafsir geus nyalahkeun kalau kieu. Teu adil. Nah, teu adil maknya anu geus lupat nyawa beurang peuting kula gaper kitabna tiba-tiba disalahkeun kudu teu ngaji-ngaji aja. Geus ngaji karek 5 tahun ngaji oge maksimal karek 12 tahun bari tafsirna karek sakitu. Maaf, ini bukan tarik tapi insya Allah tidak ada emosi, hanya untuk menunjukkan bukan untuk menyalahkan. Menyalahkan jangan, tapi meluruskan harus. Meluruskan tidak bisa kecuali ada ilmu di dalamnya. Kenapa itu nggak dibenarkan? Kan tidak boleh menyalahkan pengajaran batul. Kayaknya aku montong, anu ayah mah luruskan. Ini orang tua kok salah nih nafsir kentat nih nanti. Cari cina yang salah di jalan rantau. Kurang kapan ternyalahkan ajaran batul. Aduh lah tadi salah lain gitu, oi, luruskan, ya, luruskan. Kalau luruskan kita Al-Quran, tetapi tidak akan ada yang mampu meluruskan kecuali sudah memiliki bekal keilmu. Berarti untuk melaksanakan mutiara tanbih itu kudu ngaji, gitu maksudnya mah. Ari ngaji di Natoriko anu geus jelas adalah manakib. Bang, ayat perkembangan ayat NKTM, diskusi ngobrol bareng ngopi gitu lah. Nah, gitu banyak. Jadi fa'lam dari kata alimat menggunakan ilmu istiqoh. Istiqoh ini 1 dari 12 pan. Lahir ke bawahnya, ketahuilah, maka hasil pengetahuan ini disebutlah ilmu, ain lam mim. Dalam bahasa Arab, kalau bahasa lafaz diksi hurufnya sama, meskipun berbeda posisi memiliki kesan yang sama. Contoh, jadalah jim dal lim lam, artinya berantem. Positif negatif? Negatif, ya, berbantah-bantahan. Jadalah. Sekarang balikan dalnya ke awal, dajalah, berbohong. Berantem dengan bohong. Eta-eta deket nilai dari negatif. Dajjal pembohong besar, si kehetan mata jadi di arah umat muslim si Dajjal eta gitu. Nah, hurufnya sama. Dal jim lam. Ini juga begitu. Ain lam mim, ini juga ain lam mim, cuma ini dua. Nah, dari falam itu menghasilkan ilmu tauhid dan prakteknya adalah ilmu tasawuf. Maka untuk mengamalkan ini berarti harus diikuti dengan tauhid dan tasawuf. Kesimpulannya yaitu dengan talqin dulu, maka terpenuhi falam. Perintah ini, perintah dalam Al-Quran adalah hukumnya wajib. Di sini hanya mengabarkan. Mereka la ilaha illallah tetapi tetap takabur karena menerima la ilaha illallah dari lisan orang awam. Oh, ulama Pak, bukan orang awam. Iya betul ulama, tetapi ulamanya
bukan ulama yang dimaksud oleh surat Al-Kahfi ayat 17, yaitu seorang mursyid pemilik qalbu bertakwa dan penuh kesucian. Maka bersyukurlah kita yang sudah menerima itu. Yang belum menerima, insya Allah pada zuhur ini Haji Ateng beserta rekan-rekan panitia memfasilitasi kita semua untuk belajar ma'rifat kepada Allah dengan menghadirkan wakil talqin dari Pagersa Arba'ah Pondok Pesantren Sur Asik. Daripada Simbal ya, bukan Ciamis, Tasik malah. Insya Allah yang akan hadir ke sana Bapak Kiai Haji Sidokiri Wiyani, beliau dari Tangerang. Ya, belum. Insya Allah beliau akan memberikan talqin zikir. Maka nanti pada saatnya talqin zikir mohon diperhatikan DPR GR apa? Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Kita ulang. Lalu talqin mah DPR GR lagi. D, dengarkan apa yang disampaikan. P, perhatikan apakah ada ayat Quran dan hadis. Karena berbicara agama tidak ada dalil dari Quran dan hadis, jangan diterima. R, rasakan. Ini harus aktif, raga nyawa rasa. Raga mata melihat, ya, pikiran memperhatikan, telinga mendengarkan, aktifkan rasa, merasakan. Kenapa? Karena ini urusan tasawuf, urusan rasa. Urusan rasa, maka harus dipasang dengan rasa lagi. Harus dipasang dengan rasa lagi sampai benar-benar terasa. Dengarkan, perhatikan, rasakan. G, gerakan nanti zikir jahar yang dicontohkan oleh beliau. R, rahasiakan zikir khafi yang nanti ditalkinkan berdasarkan perintah Al-Quran di Al-Araf 205, tidak boleh disuarakan. Kalau bapak ibu menyuarakan zikir khafi itu batal. Maka kalau ada orang bertanya zikir khafi kan apa zikir yang dirahasiakan, apa yang dibacanya, itu bukan saya yang bisa menjawab, ada bagiannya wakil talqin. Maka silakan kalau mau tahu talqin saja. Jadi DPR, D, dengarkan. P, R, G, dengarkan, rahasiakan. Itu persiapan kita. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengamalkan apa yang sudah diterima dari guru, dari para sahabat, dan apa yang akan diberikan dari beliau, sehingga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mukmin, yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keluarga semoga dijadikan keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Asal ikhtiar kita semoga diberkahi oleh Allah. Yang menerima ujian semoga diberi kekuatan kesabaran dan diberi solusi terbaik oleh Allah. Yang sedang sakit semoga diberi kesabaran dan diberi solusi terbaik oleh Allah. Yang sedang talabul ilmi semoga dibukakan gerbang akalnya dalam menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika fi sultani awliyaika fi hadzal zaman. Syama syai'u fataju 'arifin fi qadri hajatina amin al-Fatihah. Iya, majlis ini Majlis Al-Ihsan semoga bertemu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga majlis yang lain, lembaga dakwah, khususnya lembaga dakwah Bekasi, baik kabupaten maupun kotanya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin atau para pengurusnya semoga diberi kekuatan al-quwwah wal amanah oleh Allah melalui limpahan karunia Agung. Amin. Al-Fatihah. Iya. Kelihatan tadi seperti ada ketua kasih kota ya, Pak Atis. Alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita bermusyawarah, diinformasikan kepada bapak-bapak serta ikhwan akhwat sekalian bahwasanya nanti yang mau belajar zikir nanti setelah ba'da duhur, kemudian dilanjut dengan sesi pelantikan dalam hal ini Kecamatan Cikarang Utara dan Kecamatan Karangbahagia. Informasi demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim.